Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama, dimana kalau kita lihat untuk market di siang hari ini teman-teman semuanya tampaknya full senyum ya, karena memang rekondisi daripada keadaan kali ini didominasi dengan warna yang hijau royo-royo. Dan untuk tron sendiri nih kenaikan lumayan nih 10% teman-teman ya. XRP teman-teman berada di area 0,50 ya, berada di area 5213 mengalami kenaikan 0,50% per video ini dibuat. Nah, jadi di kesempatan kali ini ada sedikit informasi nih untuk para investor XRP ya. Oke, kita lihat dulu untuk XRP ya teman-teman ya. Nah, ini adalah beberapa hari yang lalu kita sempat membahas perihal XRP ya teman-teman, di mana sebenarnya XRP ini sudah keluar dari line-nya, oke, dari trendline bearish-nya teman-teman ya. Dimana kalau kalian lihat teman-teman saat ini ya, kalau kita lihat dari candlenya ini kan saya beberapa hari yang lalu bilang ya mungkin akan retest dulu sebelum dia naik. Oke ya, waktu di candle merah ini ya teman-teman ya, waktu di candle merah ini kalau nggak salah ya, mungkin dia akan retest dulu nih, habis itu naik. Oke ya. Dan saat ini kalau kita lihat ya teman-teman ya, dari beberapa rekan-rekan juga bilang bahwasanya Bang itu sudah membentuk candle bullish engagement ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini memang terlihat seperti itu. Akankah dia meneruskan kenaikannya? Yes ya, masih ada potensi meneruskan kenaikannya sebelum dia retest kembali teman-teman. Mungkin akan ada sedikit penurunan sebelum XRP ini melanjutkan kenaikannya ya. Sebenarnya gini teman-teman ya, kita berbicara tentang coret-coretan ini karena setiap orang memiliki persepsinya berbeda-beda. Nah, jadi sebenarnya kalau kita untuk investasi jangka panjang kita lihatnya di candle weekly dan daily. Cuman kalau untuk pemain scalpingan ya biasanya dia lihat di candle-candle pendek. Oke, kalau kita lihat dari time frame 4 jam teman-teman, dia sudah bentuk double top. Oke, berarti dia akan ada sedikit retest kembali ke bawah teman-teman ya, sebelum dia breakout kembali ke atas, kurang lebih seperti itu. Sampai mana Bang? Kalau kita lihat ya, kita tarik garis Fibo ya teman-teman ya. Kalau kita pakai garis Fibo, nah kita dari sini aja ya, dari sini. Oke. Nah, ini kan trennya bullish, jadi kita tariknya dari bawah teman-teman. Oke. Jadi dia sudah mantul di area 5 sebenarnya, sudah mantul di area 5 dan saat ini ya bentuk double top, mungkin dia akan sedikit koreksi dulu. Entah bisa sampai di bentar-bentar malah naik lagi. Bisa sampai di sini teman-teman ya. Kita paskan dulu ini. Kok susah kali? Aduh. Nah, kita paskan di sini ya. Nah, mungkin dia bisa koreksi sampai bukan koreksi sih, retrace kembali ya teman-teman, turun dulu sebelum meneruskan kenaikan yang lebih tinggi sampai 49, atau kembali lagi koreksi sampai di area 50. Syukur-syukur di area ini ya kepala 382. Ketika dia bisa mantul di area 382 teman-teman ya, di garis Fibo 382, ya tidak menutup kemungkinan tren bullishnya masih kuat gitu ya. Tapi kalau dia tembus mungkin dia akan menuju ke golden ya, ke golden, di mana area 6180 bisa menjadi area pantulan dia untuk naik ke atas lagi seperti itu. Cuman kita kan berbicara untuk jangka panjang, jadi kita ya lihatnya di daily aja teman-teman. Biasanya orang yang lihat di time frame daily, terus dia turun lagi time frame 4 jam, habis itu turun lagi ke 2 jam, bahkan sampai 15 menit, itu biasanya untuk scalping ya, atau untuk para trader gitu teman-teman. Oke, nah jadi ada potensi nih buat si SRP sedikit koreksi dulu sebentar atau retest lah ya sebelum dia meneruskan kenaikannya gitu loh teman-teman. Bisa sampai di area 49 atau di area 50 teman-teman, seperti itu. Oke, semoga saja sih dia masih langsung saja gitu nurusin kenaikannya, jangan retest ya. Oke. Nah, jadi di sini ada sedikit informasi nih buat para teman-teman. Nah, jadi dikutip dari The Crypto Basic teman-teman, Ripple mengunci kembali 900
juta XRP di escrow saat postingan XRP berhasil. Oke, kemarin kan sempat memicu juga ya teman-teman, sedikit memicu kepanikan lah ya intinya, karena dari apa? Dari Ripple sendiri teman-teman mengeluarkan sekitar 1 billion atau 1 miliar XRP dari escrow ya teman-teman. Itu menyebabkan sedikit kekhawatiran, takutnya nanti itu dibuang ke market dan mengakibatkan harga drop. Dan ternyata ya, dari pengeluaran 1 billion atau 1 miliar koin XRP ini teman-teman, kembali dikunci sekitar 900 juta ya. Berarti dari Ripple sendiri hanya ngambil 100 juta teman-teman, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi di sini kalau kita lihat, Ripple mengunci kembali 900 juta XRP ke dalam akun escrow-nya tidak lama setelah merilis 1 miliar token untuk bulan Juni. Nah, jadi gini teman-teman, memang ini adalah prosedur ya yang harus dilakukan oleh Ripple. Karena apa? Dia akan merilis gitu ya, merilis 1 miliar itu kurang lebih selama 55 kali kalau nggak salah teman-teman ya, 55 kali. Dimana data dari layanan pelacak paus crypto currency WhatsApp menunjukkan bahwa Ripple baru-baru ini mengirimkan kembali 900 juta XRP ke escrow kurang dari 24 jam setelah merilis miliaran koin. Nah, tujuannya apa? Kok dikeluarkan habis itu dimasukkan lagi dalam kurun waktu kurang dari 24 jam setelah dia dikeluarkan. Jadi tujuannya sebenarnya bagus teman-teman, untuk menghindari kepanikan daripada investor XRP. Kenapa ya? Karena kalau nggak dikirim lagi ke escrow teman-teman, ada penjualan 1 billion XRP, maka harganya akan kembali drop ya. Maka dari itu dikembalikan lagi lah dia ke escrow, dikunci lagi lah dia di sana, biar bisa menjaga kestabilan harga XRP, biar mengurangi tingkat kepanikan para investor XRP gitu ya. Nah, rincian transaksinya di mana di sini terjadi 3 transaksi teman-teman. Yang pertama 200 XRP, transaksi kedua 300 XRP, transaksi keempat 400 XRP yang dikirim ke escrow ini ya teman-teman. Dan transaksi pertama yang terjadi kemarin tepat pukul 20.18. Oke ya. Jadi di sini perlu dicatat bahwa pengembang telah menjadi prosedur rutin untuk Ripple. Perusahaan biasanya mengunci sejumlah besar koin XRP yang dikeluarkan dari escrow setiap bulan. Nah, jadi setiap bulan teman-teman ya, ini akan ada pengeluaran dari escrow dikeluarkan nih ya, 1 miliar. Ini kurang lebih selama 55 bulan, oke? Terjadi siklus yang seperti itu, dan setelah dikeluarkan mungkin akan ada diambil beberapa persen ya, dan sisanya akan dibalikkan lagi ke escrow untuk dikunci, oke? Sambil menggunakan token yang tersisa untuk mendanai operasi bisnis. Nah, jadi 100 token yang disisakan, yang dikembalikan kan 900 token tuh tadi ya kan. Nah, 100 token itu digunakan untuk membiayai atau mendanai operasional bisnisnya agar tetap berjalan gitu ya. Jadi nggak semata-mata keluar 1 miliar dijual semua, enggak ya. Jadi khususnya Ripple mengunci kembali 700 juta XRP ke dalam escrow bulan lalu. Nah, bulan lalu ngeluarin 1 miliar dan dikunci 700 juta. Oke, diambil 300 nih untuk mendanai proyek-proyeknya ya, bisnisnya gitu. Merilis 1 miliar token dari escrow. Untuk bulan Mei, proses ini membantu menjaga stabilitas harga XRP di tengah gugatan SEC yang sedang berlangsung. Oke ya. XRP mendapatkan kembali momentum melonjak 2,3%. Ya, escrow baru-baru ini bertepatan dengan pergerakan harga yang mengesankan dari XRP karena aset telah mencatat kenaikan 23% dalam 24 jam terakhir pada 5189, dan hari ini sudah di kepala 52 teman-teman ya. Seperti yang saya bilang, kalau kita lihat dari candlenya si XRP itu sudah membentuk candle bullish ya teman-teman, karena ada pembelian yang cukup besar kalau dari time frame 1 hari ya, bullish engulfing, dimana 1 candle bullish menutup 2 candle bearish. Kalau kita lihat tadi ya, 1 candle bullish menutup 2 candle bearish, dan sedikit ada koreksi, semoga saja dia nerusin kenaikannya. Tapi kalau kita lihat dari time frame 4 jam, bentuklah pola double top ya, bisa terjadi dia akan ada koreksi sedikit, habis itu naik lagi itu teman-teman, semoga ya. Dan untuk beberapa pengamat
Pasar lonjakan harga baru-baru ini mengejutkan bahwa investor yakin Ripple akan menang gugatan SEC. Sementara itu masih belum ada tanggal resmi untuk menentukan kapan keputusan resmi itu. Nah, jadi para pendukung XRP ya, para investor XRP semuanya bullish terhadap XRP atas kemenangannya nanti. Mereka percaya nih bahwasannya XRP akan menang. Ingat, ketika XRP menang teman-teman ya, tingkat kenaikan harga akan terjadi lonjakan yang cukup signifikan. Kenapa? Karena gini, ketika XRP menang, maka udah nggak ada hubungan dengan SEC dong, ya kan? Gugatan-gugatan itu sudah kembali normal kembali dong, investor masuk kembali dong. Karena apa? Yang membuat harga XRP down yaitu karena gugatan dari SEC. Ketika SEC ini gugatannya kalah, ya otomatis XRP akan naik dan didukung dengan satu hal besar di mana Coinbase akan merelisting kembali teman-teman, atau melisting kembali si XRP ketika dia bebas dari gugatan SEC gitu ya. Jadi itu akan menambah tingkat lonjakan harga daripada XRP nantinya ya. Oke, yang seperti saya bilang di video sebelumnya bahwasanya XRP ini adalah suatu central banknya cryptocurrency gitu ya kan. Mantap jiwa. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang XRP ya teman-teman. Ingat ya, tetap selalu do your riset karena semua resiko teman-teman sendiri yang nikmati gitu ya. Oke, mantap jiwa dan salam cuan.